termasuk di samping saya ada Dirut PDIM yang juga masih tetap sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Wabil khusus sahibul hajat, keluarga yang ditinggal. Saya mohon maaf juga ibu bapak sebelum saya salam. Saya mohon maaf, pakaian saya tidak lazim karena saya sebelum ke sini saya harus menikahkan dulu di Malandai, lalu menuju ke sini. Dan agenda saya hari ini saya harus maraton. Ya, karena setelah ini saya harus ke Cilalang. Karena ada acara dan ini banyak sekali tertunda Pak mantan. Karena saya baru hari malam tiba dari menunaikan ibadah umroh membawa jamaah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu pertama-tama kita bersyukur hari ini karena ternyata kita masih dihidupkan Allah. Alhamdulillah. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita, hari ini kita hidup, tapi tidak ada juga jaminan besok masih tetap kita hidup. Sekali lagi saya ulang, hari ini kita memang hidup, tidak ada jaminan besok masih tetap kita hidup. Apalagi kita yang memang usia sudah cukup diberikan oleh Allah. Usia Nabi kita cuma 63 tahun. Saya ulang, 63 tahun usia Nabi sudah dipanggil Allah. Lebih sedikit 4 hari. 63 tahun 4 hari kita baca dalam sirah Muhammad. 63 tahun usia beliau lewat cuma 4 hari saja. Sehingga beliau keluar kata-katanya mengatakan, umatku usia akhir zaman cuma 60 sampai 70 tahun saja. Beda umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa bisa sampai ribuan tahun. Ada sampai 2000 tahun. Kita umatnya Nabi Muhammad cuma sekitar 60 sampai 70 tahun. Di atas dari itu jarang, tapi di bawah dari itu banyak diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalau usia kita masih seperti beliau almarhumah Hajjah Halimah, beliau bisa sampai mungkin 70-80 tahun. Berapa? 80 tahun. Berarti secara umur beliau lebih lama hidup daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di sisa-sisa umur di atas dari usia Nabi itu beliau banyak memanfaatkan untuk dekat dengan Allah, sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Tadi Pak Obu juga sudah menyampaikan tentang utang piutang. Tapi ibu-ibu terutama jangan suka berutang. Ya, kalau ibu berutang tanya sama suami. Kenapa suatu saat kita wafat tidak diketahui oleh suami, dia tidak bayarkan kita, maka dituntut kita di hadapan Allah. Dan itu menjadi poin ganjal. Insan yang tadi mati syahid, itu masih harus dipertanggungjawabkan utang itu. Biarlah hidup kita sederhana saja, tidak usah terlalu banyak dipikirkan. Ya, biarlah gayanya orang begitu, biar mi gaya tak begini saja. Ya, apa ti baju, ya betul. Tidak usah. Kenapa? Hidupin apa adanya. Yang pejabat tidak usah terlalu banyak berutang. Apalagi istri pejabat. Bapak Ibu, ini ada Bapak Bupati. Sekarang sudah pensiun dari Pak Bupati. 2 periode malah, 3 kan? 2 periode. Sekarang sudah turun. Saya sampaikan juga kepada bapak-bapak yang pejabat, termasuk anggota DPR. Tidak ada orang jadi pejabat terus, termasuk camat dan saya. Tidak ada. Mohon maaf, saya tidak muluk-muluk ngomong. Presiden saja sudah berapa orang yang diganti. Bahkan sudah banyak yang wafat. Mulai Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan sebagainya.
Dan yakinlah presiden kita sekarang akan menyusul. Hanya kita tidak tahu kapan. Maka jangan sombongkan jabatan, jangan sombongkan harta. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kekuasaan itu. Engkau yang beri kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang cabut kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau yang muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu ya Allah segala kebajikan itu. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Suatu saat kita pensiun, tidak ada apa-apa dengan hukum, alhamdulillah. Daripada kita ini belum pensiun sudah jadi masalah. Kenapa? Karena kita banyak keinginan-keinginan dan obsesi dalam hidup. Hiduplah tawadu, hidup yang sederhana, dan sekaligus selalu merendahkan hati kita. Jangan kita selalu sombong. Sombong ada dua tandanya. Yang pertama, selalu merendahkan orang lain. Dan yang kedua, sudah tidak mau dengarkan nasihat. Nasihat hari ini bukan hanya dari mulut saya, tapi inilah jenazah di depan kita menjadi nasihat nyata. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka ini adalah bukti nyata dari Allah bahwa kita semuanya pasti akan mati. Dan ketika sudah mati, habislah semuanya. Tinggal kita menunggu tiga hal. Ketika anak cucu ada meninggal dunia, putus segala amalannya, illa min dalalin, kecuali tiga perkara: shadaqatin jariyah, au ilmin tafa'u bihi. Nah, ini yang ketiga adalah awalidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bapak ibu sudah masukkan uang di masjid, itu nanti digunakan orang di belakang kita beribadah, sepanjang itu dapat ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita ajarkan kepada anak kita, kepada kemanakan kita, kepada orang lain, sepanjang mereka gunakan, maka sepanjang itu kita dapatkan pahala di sisi Allah. Dan yang paling dahsyat adalah awalidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sayang ini almarhumah hanya meninggalkan 2 orang anak. Bahagialah bapak ibu yang banyak anaknya. Ya, tapi bukan jumlah yang menentukan, tapi yang menentukan adalah kualitas daripada ibadah anak kita. Suatu saat tinggalkan anak, tapi tak nama sembahyang apa yang kita harap dari anak. Suatu saat dia mendoakan kita, tapi tak nama sembahyang anak, tapi aku doang. La yurfa'u lahu du'a'u ilas sama, doanya tidak diangkat oleh Allah ke langit. Berarti masanna tu doa anak tanah tolak Allah Ta'ala. Pertama, doa anak tak masigi atas nama kita dan atas nama dirinya, tapi tak nama sembahyang. Kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allah alaih, seluruh amal solehnya tidak mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya mau sampaikan. Anak tak berdoa buat kita, tapi kita juga orang tua yang tidak sholat waktu kita hidup, tak masuk sembahyang. Lalu kemudian anak tak pilah berdoa ki, manin pilah berdoa ki, ampun turunan tambah bisa kampung pilah berdoa ki. Tapi kita waktu hidup tak masuk sembahyang, laisa lahu haqqun fi du'a'i sholihin, dia tidak mendapat bagian dari doa-doa orang soleh, termasuk dari doa anak kita yang soleh dan solehah tidak berhak kita peroleh. Oleh karena itu maka perbaiki sembayangta, biar hidup tak biasa-biasa saja, tapi ternyata ibadah yang luar biasa. Dan kalau ada yang misalnya hidupnya hebat, mewah, tapi ibadahnya juga baik, insya Allah inilah proses hidup yang kita inginkan. Sehingga mudah-mudahan dari Cafe Distro ini akan lahir doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa anak beliau ada mungkin 2 juga menentunya, cucu sudah cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan almarhumah nanti di alam barzah mendapatkan kemuliaan Allah, sekaligus mendapatkan syafaatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita bersama-sama menutupnya dengan membaca suratul Fatihah untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan juga almarhum mendapatkan syafaatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة في الكبر لكم هذا المجد من النار اللهم أنصر الرحمة والمغفرة المجيد كما الدران اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم لا تحمل أجرها ولا تقدر بعدها واغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويقظة الحجام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin pelayat yang kami muliakan, kemudian yang terakhir kami mewakili keluarga menyampaikan kepada kita semua bahwa insya Allah keluarga akan mengadakan tasya pada malam yang ketiga berpulangnya rahmatullah almarhumah. Demikian seluruh rangkaian acara pelepasan jenazah almarhumah pada kesempatan yang berduka ini. Kami tutup acara pelepasan dengan senantiasa mengajak Bapak Ibu kita sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillah.